Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan kepada kita semua nikmat sehat serta nikmat iman, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah mulia ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman ilmiah yang terang benderang seperti sekarang ini, juga kepada keluarganya, sahabatnya, serta para pengikutnya, dan sampailah kepada kita selaku umatnya. Amin. Pada hari ini kita melaksanakan perkuliahan mata kuliah Teknik Lingkungan pertemuan ke-6, pengelolaan air limbah. Air limbah, perlu tanda tanya, air limbah. Apa itu air limbah? Kita definisikan dulu limbah. Limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair, padat, dan lain-lain. Tapi yang dibahas dalam ini cair. Ada limbah domestik, ada limbah industri. Kenapa harus diolah? Kualitas air limbah domestik umumnya seragam, berbeda, tetapi konsumsi air, pola makan untuk konsumsi air dan makan berbeda-beda. Ada yang butuh air banyak, manusia ada yang butuh air dikit. Kemudian parameter senyawa organik BOD5 dan COD, senyawa golongan nitrogen NH3, NO3, NO2, N organik, padat TTS, bahan lain deterjen. Nah, deterjen ini sangat agak susah mengelolanya. Saya pernah tanya dengan para ahli lingkungan, ini perlu treatment tersendiri. Mikrobiologi total koli. Kualitas air limbah domestik bagian 2. Parameter kunci TTS, BOD5, oli, grease, pH. Jadi pH ini yang terdapat di dunia, ada pH air zam-zam itu di atas 8. Baku mutu effluent. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 112 tahun 2003 tentang baku mutu effluent air limbah domestik. Kualitas air limbah domestik 43. Baku mutu effluent Kemen Lingkungan Hidup nomor 112 tahun 2003. Parameternya TTS, satuannya miligram per liter, konsentrasi itu 100, pH satuannya tidak ada, kemudian konsentrasi 6 sampai 8. Nah, ini BOD5 miligram per liter, konsentrasinya 100. Karakteristik air limbah. Ini Jepang International Corporation Agency, Departemen Pekerjaan Umum, diambil Pickcom, BOD-nya 43,9 gram per orang per hari. Ini yang tinggi, yang sedang Middlecom 31,7 gram orang per hari. Low income ini yang rendah 26,8 gram per hari. Jadi kita itu menghasilkan juga BOD. Proyek pengembangan baku mutu lingkungan Departemen Pekerjaan Umum RI, komposisi air buangan di Indonesia. Kuat itu BOD-nya 400 ppm, medium 220 ppm, lemah 110 ppm. Kemudian ada Amerika, MECAF 1991, itu TTS-nya 60 sampai 115 gram orang per hari. Kemudian WPJF 1956 Amerika juga, TTS-nya 90
gram per orang per hari. Randal 980, TTS-nya 36 gram per orang per hari. Kualitas air limbah domestik, senyawa organik, BOD5 atau COD5, rasio BOD5 atau COD, indikasi seberapa sulit suatu air limbah dapat diolah secara biologis. Cuma COD lebih besar dari BOD, makin sulit jenis limbah tersebut diolah dengan proses biologi. Apa itu BOD? BOD bahasa Inggrisnya Biochemical Oxygen Demand, tingkat kebutuhan mikroorganisme dalam air akan oksigen untuk mengurai zat organik mudah diurai yang tersuspensi ataupun terdispensi. Apa itu COD? COD, Chemical Oxygen Demand, tingkat kebutuhan oksigen untuk mengurai seluruh zat organik baik yang mudah urai maupun yang kompleks dan sulit diurai dalam air. Ini COD, jumlah oksigen, oksidan dan oksidan bereaksi dalam sebuah contoh air. Ini ada gambar. Ini beberapa COD. Jumlah oksigen yang dikonsumsi diekspresikan dalam oksigen ekuivalent miligram per liter atau O2. Dapat jadi parameter pencemaran limbah domestik dan industri. Ini COD melawan BOD. Perbandingannya, pengukuran COD akan selalu lebih tinggi dari pengukuran BOD. Jadi COD ini lebih tinggi, lebih besar dari COD. Karena di gambar ini, BOD ini dicenderungkan perempuan yang tidak mau makan. Tetapi COD ini digambarkan seseorang lelaki yang makan melulu. Itu makanya berbeda. Kualitas air limbah atau industri berbeda dengan air limbah domestik. Bervariasi jenis industri dan proses parameter kimia. Beragam, logam berat, industri elektroplating, industri metal, industri penyamakan kulit, industri batu baterai. Nah, ini yang industri yang agak tinggi mengeluarkan BOD dan atau COD. Industri makanan biodegradable, industri kimia, farmasi, BOD, COD kecil. Kualitas air limbah ini domestik cukup seragam, mendekati 80% pemakaian air bersih. Limbah air domestik, pola discharge mengikuti pemakaian air kebutuhan domestik yang domestik. Industri sulit diprediksi. Pola pemakaian air industri perlu survei lapangan. Bila tidak ada proses basah, tidak ada air limbah atau industri, hanya dari kegiatan domestik. Ini contoh gambar kegiatan industri yang dibuang ke anak sungai, sehingga anak sungai ini tercemar. Terlihat ini ada putih-putih. Ini deterjen putih-putih ini yang mengambang. Di Jakarta juga banyak deterjen arah ke laut apabila di musim kemarau. Tugas teknik sipil mewujudkan sejumlah program sebagai berikut. Program penyediaan air bersih, pengelolaan dan pembangunan limbah cair, gas dan padat, pencegahan kebisingan, pencegahan kecelakaan, pengelolaan sanitasi transportasi, pengelolaan kualitas lingkungan, pencegahan penyebaran penyakit melalui udara, air, makanan, dan faktor. Fluktuasi pemakaian air. Ini ada waktu, ada air limbah. Ini tergantung tempatnya, apa di industri, apa di domestik, apa rumah tangga, apa perkantoran, terlebih atau tempat ibadah. Ini perbedaan limbah cair domestik dan industri.
Parameter BOD satuannya miligram, domestik 100 sampai 300. Ini untuk domestik. Industri 0 sampai 7000. Nah, ini. COD satuannya miligram per liter. Domestik 150 sampai 500. Industri 0 sampai dengan 100.000. Ini SS. Terus NH4 logam berat. Nah, ini perlu kita ketahui untuk yang jurusan kimia. Kita hanya mengetahui saja. Rentang umum BOD dan SS air industri kota. Ini ada gambaran. Origin of water, ini domestik. Ini diambil dari Rapid Assessment for Industrial Policy, polusi industri. Ini ada air industri, ada gas industri, tergantung industrinya. Ini perlu, tapi di industri ini jarang sekali dia mengizinkan tim AMDAL untuk meneliti tempat industri tersebut. Tetapi industri yang baik biasanya mempersilahkan para peneliti lingkungan untuk meneliti di situ dengan syarat izin dari pemerintah setempat. Ini rating nilai konsentrasi tipikal untuk air limbah industri dan kota. Ini domestik, pH-nya 7, TSS-nya 220. Ini bisa dibaca nanti, ada industri yang domestik, ada industri tinggi, ada industri menengah. Ini Bapak ambil dari proses analisis counting of several components. Silakan dilihat, ini nanti pengelolaan air limbah, skema pengelolaan air limbah, perawatan primer, pengelolaan sekunder, perawatan tersier, perawatan lanjutan, penanganan slug. Ini skema pengelolaan limbah. Ada ada influx, effluent, ada masuk, ada keluar. Di sini ada proses fisika, ada proses kimia, ada proses biologi. Jadi bergabung antara proses kimia, biologi, dan fisika menghasilkan air yang bagus, air yang baik. Tetapi membutuhkan uang, membutuhkan fulus. Pengelolaan air limbah lagi. Pre-treatment menghilangkan suspended, solid, dan materi kasar. Second treatment menghilangkan kandungan organik terlarut. Tertiary treatment menghilangkan nutrien N dan P atau bahan-bahan pencemar spesifik yang tidak dapat dihilangkan pada pengelolaan tingkat sebelumnya. Slug handling mengelola lumpur yang dihasilkan dalam proses sebelum sehingga siap dibuang ke lingkungan. Ini sedimentasi lumpurnya, ini ada semen layang, banyak sedimennya. Pengelolaan air limbah, unit proses, pengelolaan secara fisika, pengelolaan secara kimia, tadi sudah dijelaskan. Ada secara fisika, ada secara kimia. Pengelolaan air limbah bagian 2, pengelolaan secara fisika kimia, diaplikasikan untuk menghilangkan bahan tersuspensi, senyawa yang tidak biodegradable, serta logam-logam. Contoh, koagulasi dan flokulasi, oksidasi, presipitasi, filtrasi, teknologi membran. Pengelolaan secara biologis ditujukan untuk menghilangkan bahan-bahan organik terutama yang terlarut dalam air. Prinsip menggunakan mikroorganisme biokatalis dalam reaksi perombakan degradasi bahan organik menjadi mineral CO2 dan HO2, H2O aerobik atau CH4 anaerobik.
Mikroorganisme biomasa diukur sebagai mixed liquor volatile suspended solid MLFSS. Nah, ini contoh proses dari 1, 2, 3. 1 ini dari lingkungan dimasukkan ke bak, dimasukkan ke bak 2 lagi, dipak di dalam tank, kemudian aquifer dipanaskan, kembali ke sungai, kemudian ada kalfir di dioksina, ini yang dari mobil, juga kembali ke sungai. Primary treatment solid of, nah ini contohnya gambar plant inlet, primary treatment slug, equipment basin. Ini pengelolaan mulai dari 1, 2, 3. Pre-treatment dan primary treatment. Pre-treatment proses fisika, Barstrain with Renoval unit, fluctuation unit, commission. Primary treatment proses fisika, straining, sedimentasi. Ini lagi contoh gambar dari plant inlet, masukkan primary treatment slick, equation basin, masuk ke dalam bak, dimasukkan lagi, diputar-putar, ada aeration basin, ada rush, return active fluid. Ini dari mobil, ini yang dari industri, ini yang dari samping kiri, dari bawah dari mobil. Terus nitrification, masuk ke final filtration, disinfektan, plant equipment, baru dibuang ke alam. Nah, ini mechanical Barstrain, pengelolaan limbah. Ini limbah padat. Ini di luar ada, khususnya di Belanda. Ini grid removal yang pakai grid, stand trap, keluarannya sand, pasir keluarannya. Nah, ini juga model 16 BSX combination. Ini fat flow station, ini pengelolaan limbah cair. Ini sedimentasi, ini sedimennya ada pada bagian bawah. Ini contoh sedimentasi. Ini secondary treatment removal of soluble organic. Ini hampir sama dengan yang tadi. Ini secondary treatment, proses kimia, proses biologi. Ini alatnya, silakan dipelajari, dilihat di sini. Ini jenis pengelolaan secara biologi berdasarkan kebutuhan oksigen. Pengelolaan secara aerob, COD lebih kecil dari 4000 mg per liter. Ini relatif rendah. Contoh, kolam stabilisasi, aerated lagoon, trickling filter, rotation, biological contractor, activate fluid, modifikasi, activate fluid, kontak stabilisasi, extended aerasi, action dip. Pengelolaan secara anaerob, contoh in of tank, up from aerobic slug blanket UASB. Nah, ini prinsip pengelolaan secara biologis. Ini hanya kita tahu. Ini jurusan kimia yang ini, tapi boleh kita tahu. Ini biokimia reaksi kimia. Ini mekanisme organik removal by
biosidasi. Ini mekanisme of organic revival by biosidation. Ketiga mekanisme tersebut terjadi begitu biomasa kontak dengan limbah, materi tersuspensi dan koloid, sequential breakdown to small molecules available to cell, oxidation and synthesis. Kecepatan reaksi tergantung pada karakteristik limbah, konsentrasi MLFSS. Ini gambar sudah diulang-ulang, ini kita lanjutkan. Proses tangki aerasi. Ini adalah contoh tangki aerasi. Ini sedimentasi. Tadi sudah dijelaskan juga. Ada sedimen layang di sebelah sini, sebelah kanan, sebelah kiri itu sedimen berbentuk pasir-pasir. Ini tangki aerasi dan klavir. Ini reaktor dengan menggunakan feedback biomasa lumpur aktif. Yang ini aeration caliver. Ini trickling filter, diputar-putar si air tersebut. Ini juga diputar-putar, tapi ini RBC, Rating Biological Contractor. Ini oksidasi ditch. Ini kombinasi estet aerasi dengan kontak stabilisasi. Total waktu aerasi untuk extended aerasi adalah 20 jam. Total waktu untuk kontrak stabilisasi adalah 6-7 jam. Sistem tersebut mempunyai spare capacity 3 kali bila dioperasikan sebagai kontrak stability. Ini tertiary advanced treatment, removal of suspended soil, microstraining, coagulasi and flocculation, filtrasi, removal of dissolved solid, ion exchange, RO, elastasis. Ini gambarnya mulai dari primary treatment, secondary treatment, ini lebih besar, kemudian tertiary treatment, inilah perbedaan antara ketiganya. Ini konsep water reuse, limbah cair domestik, primary, secondary, tertiary treatment, use sebagai air flushing outlet, irigasi tanaman, cuci mobil, limbah cair industri, air proses industri, misal industri tekstil, yang pewarnaan ini industri tekstil, air hidran. Ini slug handling, silahkan dipelajari nanti. Ini yang bed press. Ini filter press. Ini descenter 3 fase sentrifugal. Pengembangan lanjut, berkembang teknologi, jenis tipe pengolahan, kontrol proses, model proses pengolahan, parameter CNP. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.